Sore ketika saya sedang merenung dan berpikir, apa arti sebuah keluarga? Saya melihat sebuah keluarga bagaikan sebuah kertas putih. Bisa kosong, bisa juga terisi. Bisa digunakan, bisa tidak. Bisa berperan sebagai fungsinya, bisa tidak. Bisa dirusak menjadi tak ternilai, tapi bisa diperbaiki. Bisa menjadi berharga, bisa tidak. Bisa diingat, bisa juga dilupakan. Demikian pula keluarga. Keluarga bisa berharga bagi anggota keluarga lainnya, atau bisa jadi tidak berharga. Keluarga bisa dirusak oleh sebuah kepalan tangan, dan bisa indah karena sebuah guratan tangan. Keluarga bisa terpisahkan hingga berkeping-keping, atau bisa bersatu menjadi sebuah karya seni yang tak ternilai. Jadi, apapun kondisi keluargamu, mulailah dari bagaimana kamu memperlakukan keluargamu. So, mari belajar tentang keluarga di Eco Generation Online Service. Shalom saudara terkasih, GBI Indonesia yang luar biasa. Yang hari ini terberkati oleh Tuhan, boleh sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita karena kita mau melompat menari lebih lagi untuk Tuhan. Ayo guys, ready? Let's go. Everything will be alright. Every
melompat lebih lagi buat Tuhan ini. Haleluya. Mari siapa yang percaya, angkat tanganmu dan katakan, Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan datang-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Mari sama-sama sorakan haleluya. Katakan, Tuhan Engkau hadir di tempat ini. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di. Here we go. 1, 2, 3, yo. Seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Sembah puji nama-Mu, semesta bersuka senada dengan surga. Wow, come on. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita hari ini. Belum cukup, mari sama-sama katakan haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Kuasa-Mu mengalir di tempat ini Tuhan. Biar setiap hati memuji Tuhan di tempat ini, mendapat lawatan yang baru, mendapatkan api yang baru. Kami sorakan tinggi nama-Mu di tempat ini Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama angkat tanganmu, kita katakan, di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian nada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tahta-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Semesta bersuka bersama dengan surga. Bagi setiap kita yang diberkati, sama-sama sorakan haleluya. Mari kita naikkan pujian kita bersama dengan surga. Kau yang layak disembah Tuhan, Kau terhebat, Kau yang layak ditinggikan. Oh, ini penyembahan kami Tuhan. Kini kami
Tiada hentinya kami mengucap syukur di tempat ini Tuhan. Kuasa-Mu menyatakan di tempat ini Tuhan. Melawat setiap hati kami Tuhan. Memberikan api Roh Kudus-Mu yang baru Tuhan. Oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan kami Tuhan. Biar Kau layakkan penyembahan kami Tuhan. Lebih sungguh lagi, come on. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be. Lebih lagi, come on. Naikkan pujian penyembahan kalian. Haleluya, come on. We worship you.
As I walk down through the valley, let your love rise above every peak, like the sun shaping the shadow. In my weakness, your glory appears. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? It's all I want, it's all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? It's all I want, it's all you are. Will you meet me here again? We worship
Kuasa-Mu nyata di setiap hidup kami. Kau berikan setiap kami api yang baru Tuhan untuk menyembah. Thank you Jesus, thank you, thank you. Mari bersama kita rasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Jesus. Holy Spirit in this place. Kami berikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. We worship you, Lord. We worship you. Ini penyembahan kami Tuhan. Kau melihat setiap hati-hati yang rindu, yang haus akan Engkau Tuhan. Thank you, Jesus. 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 Not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? We worship you, Lord. We worship you, Lord. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, cry bounce awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. God, not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, cry bounce awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini kami masih bisa ikut ibadah online semua karena anugerah-Mu ya Tuhan.
Dan sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini akan memberkati kami, membuat kami semakin cinta Tuhan, membuat kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan Tuhan, biarlah kiranya firman yang akan kami dengar ini membuat kami semakin cinta Tuhan dan kami semakin menjadi serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Oke, shalom teman-teman semua, teman-teman Echo Generation. Thank you untuk kesempatannya, thank you Pastor Kenneth dan pengurus yang udah ngasih gue kepercayaan buat nyampein firman Tuhan. Dan kenalin teman-teman, nama gue Rafael. Gue biasa pelayanan di GBI Ecclesia Green Lake City, di Echo Green Lake City tepatnya gitu ya. Dan hari ini gue dikasih satu tema yang menarik banget ya, satu tema yang ketika gue pelajari gue mendapatkan sesuatu yang baru, dan disinilah gue mau membagikan itu gitu. Jadi firman Tuhan ini ketika gue pelajari udah memberkati gue ya, dan gue yakin firman Tuhan ini juga akan memberkati teman-teman. Nah, selama 20 menit ke depan teman-teman fokus gitu ya, karena sayang banget kalau dilewatin. Kita mau ngebahas tentang menjadi mempelai Kristus. Nah, menarik banget kan? Kita mau ngebahas tentang menjadi mempelai Kristus. Ya. Nah, teman-teman tahu nggak, dalam kehidupan berjemaat kita ini sedang dipersiapkan untuk menjadi mempelai Kristus. Kita ini sedang dipersiapkan untuk menjadi pengantin wanita Kristus. Ya. Dan teman-teman, gue percaya banget ya, kalau kita pasti udah banyak belajar tentang iman ya, dari Pastor Kenneth, Ciani, Kobowo, dan banyak pembicara lainnya. Kita udah banyak banget belajar tentang iman ya, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan iman, salah satu definisi iman menurut gue adalah seni menunggu. Salah satu definisi iman menurut gue adalah seni menunggu. Menunggu siapa? Kita menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita menunggu kedatangan Kristus kembali. Ya. Dan sebagai calon mempelai Kristus ya, kita harus menunggu kedatangan Tuhan. Kita harus mengimani kedatangan Tuhan. Dan kita harus menanti-nantikan kedatangan mempelai pria kita. Ya. Kita baca dulu ayatnya di dalam Yohanes 15 ayat 16. Yohanes 15 ayat yang ke-16 ya. Sekali lagi Yohanes 15 ayat 16 berkata demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bukan kamu, bukan kita yang memilih Kristus, tapi Kristus yang memilih kita. Ini yang menyebabkan kita ini berharga, kita ini istimewa karena Kristus memilih kita. Nah, ketika Kristus memilih kita, saya bersyukur teman-teman menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, teman-teman menerima Kristus, menerima pinangan Kristus menjadi tunangannya. Dan hari ini kita mau ngebahas juga tentang mempersiapkan diri menjadi mempelai wanitanya Kristus. Ya, di mana ayatnya yang mengatakan bahwa kita ini mempelai wanitanya Kristus? Teman-teman, kita baca lagi di dalam 2 Korintus 11 ayatnya yang kedua. 2 Korintus 11 ayat yang kedua ya. 2 Korintus 11 ayat yang kedua bilang gini. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. So teman-teman, status kita saat ini adalah tunangannya Kristus. Ya, tunangannya Kristus. Kita sedang dipersiapkan menjadi mempelai, ya. Karena statusnya udah tunangan, ya. Tunangannya Kristus. Nah, dalam kehidupan berjemaat kita harus mempersiapkan diri menjadi mempelainya Kristus. Bagaimana cara kita mempersiapkan diri menjadi mempelainya Kristus? Yang pertama, teman-teman, kita harus menyadari bahwa kita ini milik Kristus dan kita harus setia kepada Kristus. Ya, udah pastilah ya, namanya juga udah tunangan, ya harus setia gitu ya. Nah, kita baca dulu ayatnya 1 Korintus 3 ayat 23. 1 Korintus 3 ayat 23 bilang gini. Ya, 1 Korintus 3 ayat 23, demikian firman Tuhan, tetapi kamu adalah milik Kristus
dan Kristus adalah milik Allah. Ya, kita adalah milik Kristus. Nah, sebagai milik Kristus, kita udah nggak bisa lagi tuh yang namanya menyimpang gitu ya, nggak setia sama Tuhan, belok-belok gitu ya. Kita udah nggak bisa lagi tuh. Kita udah nggak bisa lagi tuh pas hari Minggu ya, yang harusnya kita ibadah, kita malah milih main PUBG, itu udah nggak bisa sebenarnya. Karena kita udah milik Kristus. Kita mesti setia sama Dia, ya. Kita mesti mempercayai Kristus seutuhnya, ya. Banyak banget memang teman-teman pergumulan ya. Akhir-akhir ini banyak masalah ya, pandemi dan sebagainya menyebabkan banyak masalah yang terjadi di dunia ya, di negara kita juga, bahkan mungkin di keluarga teman-teman. Tapi apapun yang terjadi, pergumulan seberat apapun, kita wajib setia kepada Kristus. Kenapa? Karena kita milik Kristus. Ya. Kita mesti percaya kalau Dia sanggup menyelesaikan setiap permasalahan kita. Hidup memang selalu banyak masalah teman-teman, tetapi yang harus kita lakukan adalah tetap setia, tetap percaya sama Kristus. Alasannya simple, karena kita milik Kristus. Ya. Karena kita milik Kristus. Sesimpel itu. Ya, mungkin teman-teman ngerasa kayak ya udahlah, cincai lah ya, Minggu nggak ibadah dulu lah ya, jam 4 ya, waktunya Eko, aduh ntar lah ya gitu ya. Nggak, kita mesti disiplin ya, kita mesti tanamkan diri kita untuk disiplin doa, disiplin ibadah, disiplin baca firman, karena kita milik Kristus. Ini mesti diulang-ulang supaya teman-teman paham bahwa makna milik Kristus itu dalam banget gitu. Dalam banget. Ini makna milik Kristus ini udah terlalu dalam, teman-teman. Nah, yang kedua, supaya kita bisa mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus adalah kita mesti hidup kudus, teman-teman. Kita mesti hidup kudus. Ya. Udah berapa banyak pendeta yang teman-teman dengerin tentang hidup kudus? Mungkin saya orang ke 2505 kali yang ngomong ke teman-teman gitu ya. Mungkin saya orang ke 3000 mungkin gitu ya. Tapi bukan tentang seberapa sering kita dengerin ini, tapi seberapa kita udah melakukan. Ya. 1 Petrus 1 ayat 15. Ya, saya senang sekali dengan ayat ini. 1 Petrus 1 ayat 15. 1 Petrus 1 ayat 15 berkata demikian firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Atau kalau saya bahasakan begini, tetapi hendaklah kita menjadi kudus di dalam seluruh hidup kita, sama seperti Kristus yang kudus yang telah memanggil kita. Kita sering bilang tuh, hidup kudus tuh susah, ya enggak? Hidup kudus tuh, sulit gitu ya. Hidup kudus tuh kayaknya hal yang mungkin impossible. Tapi teman-teman, ada satu contoh ya, yaitu Tuhan Yesus. Dia udah contohin bagaimana cara hidup kudus. Bagaimana cara supaya hidup kudus. Nah, salah satu buku yang saya baca, nama bukunya adalah Pondasi Iman, karya Dr. Andreas Budi, itu dosen saya. Di dalam tulisan beliau menulis bahwa cara supaya kita hidup kudus adalah mengikuti caranya Kristus. Apa caranya Kristus? Kristus itu punya visi, ya, karena Dia punya visi, Dia punya tujuan. Karena Dia punya tujuan, hidupnya fokus. Ya, jadi visi, apa visinya Tuhan? Visinya Tuhan adalah teman-teman baca deh, ada satu ayat yang mengatakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu visinya Tuhan, ya, itu visinya Tuhan. Nah, karena Dia punya visi yang begitu jelas gitu ya, visinya jelas, maka hidupnya punya tujuan, yaitu menyelesaikan pekerjaan Bapa. Dan karena hidupnya punya tujuan, teman-teman, maka dia punya prioritas. Ya.
ketika hidup kita punya visi yang jelas, punya tujuan yang jelas, maka prioritasnya juga jelas, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Itu udah prioritas, teman-teman. Ya. Itu udah prioritas. Jadi nih, ketika kita udah tahu prioritas kita adalah menyenangkan hati Tuhan, ketika ada pilihan ibadah atau main PUBG, kita udah tahu prioritasnya ya ibadah. Kita udah tahu nih, ketika pagi-pagi doa atau buka sosmed, kita udah tahu prioritasnya adalah doa. Ya. Ketika ada kesempatan berbuat dosa, karena kita tahu bahwa prioritas kita adalah menyenangkan Tuhan, kita nggak mau bikin dosa. Sebisa mungkin nggak mau bikin dosa, gitu ya. Sulit, ya memang, tapi Kristus udah tunjukin caranya, yaitu punya visi yang jelas, punya tujuan yang jelas, dan punya prioritas yang jelas. Ya, di rumah lagi sepi gitu ya, ada kesempatan bikin dosa, kita doa. Waduh, keren banget. Itu mah, cakep. Itu kalau ada kesempatan kayak gitu, wah pasti gembala kita, Pastor Hengki bangga gitu ya. Orang tua kita bangga gitu ya. Pastor Kenneth bangga gitu ya. Dan terlebih, Tuhan juga bangga. Kalau kita bisa memprioritaskan yang baik, memprioritaskan Tuhan daripada dunia. Nah, cara hidup kudus memang harus mengikuti teladannya Kristus. Ya, yaitu punya visi, melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Lalu yang ketiga, supaya kita bisa mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus adalah kita mesti dewasa rohani. Dewasa rohani. Kenapa mesti dewasa rohani? Karena Kristus tidak mungkin menikahi anak-anak rohani. Kristus tidak mungkin menikahi orang yang kerohaniannya masih kanak-kanak. Kristus tidak mungkin menikahi orang ya yang tidak sepadan dengan dia. Orang yang tidak sevisi dengan dia. Kristus tidak mungkin menjadikan orang yang masih suka bikin dosa menjadi mempelainya yang kudus. Itu karena ya mustahil ya. Kristus yang mempelai yang sempurna, mempelai yang kudus, tidak bercacat celah. Tidak mungkin dia mau menikahi mempelai wanita yang hidupnya sembarangan, hidupnya sembrono gitu, hidupnya tidak memuliakan dia. Itu tidak mungkin sekali. Nah, maka kita mesti dewasa rohani ya. Dewasa rohani itu yang seperti apa? Kita baca dulu ayatnya di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6. Ini sudah ditulis 1 Yohanes 2 ayat yang ke-6 ya, kuncinya di sini ya. Sekali lagi 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata demikian ya, demikian firman Tuhan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau dibahasakan lagi lah ya, karena biasa kalau ibadah online ya kan jarang ada yang bawa Alkitab, jadi gue bahasain lagi deh. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana hidup Kristus? Yang pertama, Kristus itu mengasihi, teman-teman. Ya, mengasihi. Kita udah tahu lah Kristus itu mengasihi kita begitu besar, begitu dalam gitu ya. Dia sampai mau mati buat kita. Ya, ini teman-teman udah hafal banget dari sekolah minggu ya, dari tiap hari mungkin dengar khotbah tentang kasih ya. Lihat quotes-quotes di Instagram tentang kasih, udah paham lah tentang kasih. Ya, yang kedua mengampuni, teman-teman. Kristus itu bukan cuma mengampuni musuh ya, bukan cuma ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, tapi kita disuruh doain dan disuruh memberkati. Wah, ini susah teman-teman, tapi memang harus dilakukan. Ya, kedewasaan rohani itu tidak dilihat dari seberapa bagus kita WL, seberapa bagus kita khotbah, ya, atau seberapa bisa kita mengusir setan, ya, atau seberapa bisa kita mengusir roh-roh jahat, ya, atau seberapa bisa kita berbahasa roh gitu ya. Kedewasaan rohani dilihat ketika kita berkarakter seperti Kristus. Ada satu karakter Kristus yang menurut gue keren banget ya. Gini, gue sering banget lihat anak-anak muda, khususnya teman-teman gue, dia pikir dia rohani. Ya, dia bilang kayak gini, aduh, gue tadi abis dipalak, gue abis digangguin ya sama dia. Ya udahlah, biar Tuhan aja yang bales. Wah, kelihatannya rohani ya. Kita
nggak mau bales, kita bilang biar Tuhan yang bales. Tapi tahu nggak, contoh Tuhan nggak kayak gitu. Contoh Tuhan justru bilang gini, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi ketika kita bilang, wah udahlah gue gak mau balas, biar Tuhan yang balas. Sebenarnya kita lebih jahat karena kita biarin Tuhan yang balas. Mungkin kalau kita yang balas, kita mungkin ya percayalah di dalam pikiran kita nih, ketika kita berkata bahwa biar Tuhan yang balas, kita tuh udah mengharapkan sesuatu yang jahat akan terjadi sama dia. Karena kita udah bilang bahwa biar Tuhan yang balas. Padahal Tuhan sendiri bilang, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini tingkat kedewasaan rohani yang paling tinggi. Dan kita mesti bisa berproses sampai ke titik atau sampai ke level di mana Kristus ada di level itu. Ya. Maka dari itu kita butuh Roh Kudus supaya kita bisa sampai ke level di mana Tuhan Yesus itu ada gitu ya, tingkat kedewasaan penuh ya. Paulus bilang kita mesti sampai ke dalam tingkat kedewasaan penuh ke arah seperti Kristus ya. Dan pada akhirnya teman-teman, pada akhirnya Wahyu 19 ayat 7 ayat 7 berkata demikian ya. Demikian firman Tuhan, Wahyu 19 ayat yang ke-7. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya siap sedia. Sekali lagi, marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Tuhan, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. So teman-teman, kita mesti siap sedia. Kenapa? Karena perkawinan anak domba, perkawinan antara Kristus dan mempelainya dan tunangannya, yaitu kita dalam kita dalam kehidupan berjemaat kita. Kita mesti siap sedia karena Kristus sudah siap dan Kristus adalah mempelai yang sempurna. Maka dari itu kita mesti mempersiapkan diri dengan baik, yaitu dengan cara menyadari kita adalah milik Kristus, setia kepada Kristus, hidup kudus dan dewasa rohani. Demikian kita bisa menjadi mempelai yang sepadan dengan Kristus dan kita siap menjadi mempelainya. Mari kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar, dan kami mau Tuhan untuk siap menjadi mempelai-Mu, dan kami mau Engkau tidak kecewa terhadap kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih melakukan banyak pelanggaran, dan kami mau belajar terus supaya kami bisa mencapai tingkat kedewasaan penuh, supaya kami bisa menjadi mempelai-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi mempelai yang kudus, mempelai yang sepadan dengan Engkau. Dan Roh Kudus pimpin hidup kami, pimpin langkah kami ya Roh Kudus, supaya kami bisa mencapai karakter yang seperti Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.